Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudhunal mitsaq walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ayat ini adalah solusi untuk kehidupan kita. Ayat ini adalah peta perjuangan. Ayat ini adalah peta kita dalam mencari ilmu dan dalam mengaji. Pertama, Allah berfirman, afaman ya'lamu, apakah orang yang berilmu, apakah orang yang mengetahui annama unzila ilaika, bahwasanya tiada lain yang diturunkan kepadamu, mir rabbika, dari Rabbmu, al-haq, merupakan sebuah kebenaran, kaman huwa a'ma, apakah sama dengan orang yang buta, innama, tiada lain, yatadzakkaru, mengambil pelajaran, ulul albab, orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini pertama ingin menggugah kita sebagai ahlul Quran. Mohon maaf, semua kita adalah ahlul Quran, cuma ada yang mau dan ada yang tidak. Mudah-mudahan semua mau. Semua kita adalah ahlul Quran karena semua kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran ini. Semua kita adalah pewaris Al-Quran. Semua yang hadir di sini insya Allah dipilih oleh Allah untuk mewarisi Al-Quranul Karim. Kemudian Allah ingin menunjukkan kelebihan, Allah ingin menunjukkan keutamaan ahlul Quran dibandingkan dengan yang lainnya. Orang yang memahami tentang Al-Quran dan orang yang tidak memahami Al-Quran, apakah sama? Orang yang berilmu, dan ini ilmu, ketika kita belajar ilmu, inilah ilmu, ya'lam, mengetahui, mengilmuinya. Ilmu yang pertama adalah bab ini. Apakah orang yang berilmu mengetahui bahwasanya yang diturunkan kepadamu wahai Rasulullah, yaitu Al-Quran, itu al-haq, merupakan sebuah kebenaran, apakah sama dengan orang yang buta? Apakah sama dengan orang yang tidak memahami kebenaran Al-Quran, yang buta tentang Al-Quran, yang tidak beriman dengan Al-Quran? Apakah sama? Pasti beda dong. Orang yang tahu Al-Quran memiliki keutamaan yang sangat besar, keutamaan yang tinggi dari sisi ilmu, dari sisi perasaan, dari sisi sikap, maupun dari sisi akhlak, maupun tingkah laku. Tiada lain, innama yatadzakkaru ulul albab. Tiada lain yang mengambil pelajaran ayat yang satu ini hanya orang yang cerdas. Ulul albab, ulu itu artinya memiliki, albab artinya lubbul masalah, itu adalah inti.
Jadi albab dari kata lub. Lub itu adalah intisari, yaitu akal. Karena akal manusia itu adalah intisarinya. Akal di dalam Quran lebih banyak bersifat kata kerja. Aqala yaqilu, yaitu memahami dan mengikat. Mengikat diri, menahan diri dari hal yang buruk. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Jadi ayat ini yang pertama menunjukkan kelebihan ulul albab, kelebihan ahlul Quran, kelebihan orang yang beriman dibandingkan di luar iman. Ini penting. Jadi keluar dari ngaji sini kita harapkan penampilan kita, sikap kita berbeda jauh dengan orang yang tidak memahami Al-Qur'anul Karim. Ayat ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Baghawi berkaitan dengan Hamzah dan Abu Jahal. Allah yang mengatakan, coba perhatikan, bedakan Hamzah dengan Abu Jahal. Dan ada yang mengatakan Ammar dan Abu Jahal. Iya. Abu Jahal adalah buta, bukan buta mata kepala, buta mata hati. Iya. Orang kafir itu buta, buta mata hati, buta nurani. Adapun orang beriman adalah orang yang melihat dan memahami. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ayat ini mestinya menjadi evaluasi bagi kita semuanya. Apakah benar kita punya kelebihan dibandingkan yang lainnya? Apakah pantas kita bisa dikatakan sebagai ahlul Quran? Kita pasti menginginkan kita bagian dan yang orang yang memahami kebenaran Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin, di sini ada satu hal, pengaruh pandangan dengan sikap. Pengaruh pandangan dengan sikap. Orang yang melihat Quran suatu kebenaran berbeda orang yang melihat Quran hanya sekedar asatirul awalin. Karena dikatakan wa idza qila lahum madza anzala rabbukum. Ini Allah bertanya, Allah menyatakan tentang orang kafir. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awalin. Kalau ditanya bagaimana pendapat kalian tentang Quran, mereka mengatakan asatirul awalin, itu hanya cerita orang-orang terdahulu. Maka kemudian mereka tidak mengamalkan, mereka berbuat kerusakan dan tidak mau ya menjadikan Quran sebagai sistem hidupnya. Adapun waqila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum, waqila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum. Ditanya kepada orang yang bertakwa, bagaimana pendapat kalian tentang Quran yang Allah turunkan? Qalu khaira. Mereka mengatakan baik. Karena baik, maka lil ladzina ahsanul lil ladzina ahsanu fi hadid dunya hasanah. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ada kebaikan. Waladarul akhiratu khair, dan kampung akhirat lebih baik. Ma'asyiral muslimin, sekali lagi ini evaluasi. Evaluasi. Jadi gini, ketika kita percaya dengan dokter, pasti kita responsif terhadap nasihat dokter. Jangan makan ini loh. Kalau makan ini darahmu naik loh. Taat dia. Bahkan ini harus segera dioperasi nih. Kalau nggak bahaya engkau mati itu, dioperasi dia. Karena percaya dengan dokter, baru datang aja, yuk tidur, dia langsung tidur dia. Buka bajunya, langsung buka dia. Suntik ya, iya langsung. Besok operasi ya, operasi. Itu karena percaya dengan dokter. Coba kalau nggak percaya, karena punya pandangan sendiri. Jangan makan kambing ya. Dia pulang-pulang malah beli kambing, satu kambing deh. Karena nggak percaya. Tapi kalau percaya, responsif. Maka termasuk juga percaya kepada dukun, itu masalah. Ada namanya Tinanpi, siapa itu ya?
Yang ngomong, yang datang di sini itu nabi loh. Yang datang sini itu malaikat loh. Maka dia suruh apa? Dokter itu dijaga supaya enggak ada gitu ya. Lah ini kita bukan itu, kita bandingkan dulu lah. Kepercayaan kita pada dokter dengan kepercayaan kepada Quran jauh mana kita? Disitulah responsif kita. Maka salah satu keberhasilan dalam tanda kutip, entah positif atau negatif, pendidikan-pendidikan di sekolah-sekolah tradisional guru adalah membangun kepercayaan yang luar biasa kepada kiai. Sehingga apa kata kiai itu diturutin. Ini repot juga gitu. Jadi kalau kepercayaan kepada Quran itu mendasar, kepercayaan kepada Rasul mendasar. Kalau kepercayaan kepada kiai dari sisi percaya dan kiainya baik, bagus, luar biasa. Tapi yang repotnya kalau kiai yang salah itu. Maka apapun yang dikatakan akhirnya diikuti, sesatlah masyarakat. Kita bukan bicara itu. Kita bicara bahwa kepercayaan melahirkan suatu sikap. Nah, pertanyaan bagi kita, sejauh mana kepercayaan kita kepada Al-Quran, maka kemudian sejauh mana kepercayaan sikap kita terhadap Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin, kemudian Allah mengatakan innama yatadzakkaru ulul albab. Yatadzakar itu adalah mereview ingatan-ingatan, ilmu-ilmu yang telah didapatkan dan mengamalkan yang terbaik. Itu yatadzakar. Jadi kalau kita baca Quran tapi tidak ada yang kita koreksi dari perasaan kita, tidak ada yang kita koreksi dari pemahaman kita, tidak ada yang kita koreksi dari tingkah laku kita, itu berarti belum yatadzakar. Sejak ngaji dari awal dengan istrinya kok kasar terus, itu berarti nggak ngaji itu. Kemudian ngaji lama tapi kok ya kelakuannya, ya sikapnya dalam masalah halal dan haram tidak bisa membedakan, itu nggak ngaji itu. Jadi ngaji itu yatadzakar, mengambil pelajaran ulul albab. Jadi ulul albab adalah yang bisa mengambil pelajaran yang terbaik. Kalau nggak bisa mengambil pelajaran terbaik, maka dia bukan ulul albab. Bahkan mengambil pelajaran itu bukan hanya sekedar itu, tapi memilih yang terbaik dari dua yang baik. Menjauhi keburukan. Allah mengatakan dalam surat Zumar, ayat 17, 18 atau 16, 17, Fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab, yaitu mendengar omongan dan mengikuti yang terbaik. Selanjutnya, siapa ulul albab itu? Apa pelajaran yang mereka ambil? Yaitu firman Allah, satu, alladzina yufuna bi ahdillah. Alladzina yufuna bi ahdillah, yaitu orang-orang yang menunaikan, menyempurnakan janjinya kepada Allah, wala yanqudhunal mitsaq, dan mereka tidak merusak janji yang dikuatkan. Yang pertama, alladzina yufuna bi ahdillah, orang-orang yang menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yufun, wafa itu setia, yaitu orang-orang yang setia dalam menunaikan janjinya kepada Allah. Pertanyaan nih, merasa nggak kita berjanji sama Allah? Jadi yang pertama berarti ada perasaan, aku ada janji dong dengan Allah. Orang yang berakal adalah orang yang ingat benar janjinya kepada Allah. Janji kepada Allah itu di mana ya? Janji kepada Allah, Allah ingatkan kita punya janji yang pertama, yaitu janji ketika Allah
ngambil janji dari Nabi Adam alaihi salam dari punggungnya. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya, ini pertama. Jadi kita Bapak Ibu, Allah memang mengingatkan janji itu dalam rangka apa? Ya, dalam rangka supaya kita nggak lupa. Ya, supaya kita nggak lupa, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan kita, ya, tentang janji itu. Ya, dan mari kita ingat baik-baik, yaitu surat Al-A'raf ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum, yaitu ingatlah ketika Rabbmu telah mengambil janji dari Bani Adam dari punggung mereka, yaitu keturunan mereka, dan Allah persaksikan mereka atas diri mereka sendiri. Alastu bi rabbikum. Jadi subhanallah, para ulama mengatakan ini janji di alamil arwah. Dan ini menunjukkan nyawa kita itu sudah ada sejak zaman dulu kala. Ingat, kapan nyawa kita diciptakan oleh Allah? Nyawa kita itu diciptakan oleh Allah bersama dengan Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam diciptakan, setelah itu semua nyawa kita diciptakan oleh Allah. Maka Allah mengambil dari punggungnya Nabi Adam alaihissalam seluruh keturunannya sampai hari kiamat. Jadi nggak sederhana ini. Adapun tangga tahun 60, 65, 55 itu kan ditiupkan rohnya. Tapi rohnya itu sudah ada. Subhanallah, Allah mengambil seluruh arwah Nabi Adam, keturunan Nabi Adam, kemudian dipersaksikan seperti atom. Asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala, mereka mengatakan iya. Qalu bala syahidna, kami menjadi saksi. Kenapa Allah mengatakan gitu? Ya kalau nggak disebutkan dalam Quran kita nggak paham ini. Kalau tidak disebutkan dalam Al-Quran, janji suci itu kita nggak akan paham. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, dalam mereka apa? Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kenapa Allah ngulang Quran itu? Supaya kalian nanti tidak ngomong, aku nggak tahu kok ya Rob, aku lupa, aku nggak pernah merasa kalau engkau pernah mengambil janji dariku. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kalian tahu kan aku satu-satunya Rob kalian? Kalian harus terima itu. Au taqulu innama asyraka abauna min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Dan jangan juga sampai ngomong, lah yang musyrik kan bapak-bapak kita, ya kita tinggal anaknya yo ikut-ikutan aja. Wakadzalika nufassilul ayat. Demikian juga Allah menerangkan ayat-ayat ini wala'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah. Jadi supaya hati kita kembali kepada Allah. Bapak Ibu, sungguh kata-kata ini panjang itu. Ingat kata Rob, Allah Rob kita, Allah Rabbul Alamin, Allah Rabbun Nas, tidak sederhana loh. Tidak sederhana loh. Karena apa? Kalau kita memahami kalimat ini, subhanallah, kenikmatan luar biasa. Dzaqa ta'mal iman, dzaqa ta'mal iman, merasakan kenikmatan, kelezatan iman. Man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, akan merasakan kelezatan iman orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, ridho Islam sebagai dinnya, ridho Rasulullah sebagai Rasulnya.
Nggak sederhana ini. Dzaka ta'mal iman. Dzaka ta'mal iman. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Orang yang mengatakan rabbunallah kemudian istiqomah, malaikat itu nyamperi dia ketika dia meninggal dunia. Saya katakan, kata Rob ini nggak sederhana loh. Kalau kita mengatakan rabbunallah, kita yakin ubun-ubun kita, nyawa kita, rezeki kita, kebahagiaan kita, Allah yang ngatur. Kalau orang mengatakan rabbunallah, tidak akan menjual akidahnya. Kalau orang mengatakan rabbunallah, tidak akan terjebak dalam LGBT. Kalau orang mengatakan rabbunallah, tidak akan terjebak dalam kesyirikan. Kalau mengatakan rabbunallah, tidak akan terjebak dalam pengkhianatan. Itu kalau orang mengatakan rabbunallah. Kalau orang mengatakan rabbunallah, dia tidak akan terjebak dengan penyembahan terhadap hawa nafsu. Rabbunallah, qul aghfarallah abtaghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Apakah aku mencari Rabb selain Allah sementara Allah Rabb segala sesuatu? Ma'asyiral muslimin, ini salah satu janji kita ya. Jangan sampai kita mengatakan Rabbunallah tapi anakku kalau nggak jadi pegawai negeri gimana gitu ya. Jadi seakan-akan hidup mati itu kalau jadi pegawai negeri, seakan-akan anak itu jadi orang kalau jadi pegawai negeri ya. Sebagian orang, gimana bapak putranya? Alhamdulillah Ustadz, semua jadi orang Ustadz. Loh, tiga-tiga jadi orang. Ya Allah, kenapa itu kok jadi orang itu? Yang satu di BUMN, yang satu di bank, yang satu sudah wah jadi direktur. Batin saya, anak saya satu pun belum ada yang jadi orang gitu ya. Karena belum yang disebutkan itu. Ya Allah, masa ukuran orang nggak orang itu pegawai negeri kayaan. Loh di mana Rabbunallahnya di mana? Ya. Kalau Rabbunallah pendidikku Allah, maka aku tidak akan mendesain hidupku kecuali dengan Quran. Cintaku dengan Quran. Quran yang membuat aku mencintai sesuatu atau tidak. Ini Rabbunallah. Sekali lagi. Jadi pertama kali ulul albab sifatnya adalah alladzina yufuna bi ahdillah, yaitu orang-orang yang memenuhi janjinya dengan Allah. Apa janji kita? Kita mengatakan Rabbunallah. Kalau Rabbunallah, tegakkan Islam. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina. Janji kita adalah menegakkan Islam. Minimal kalau saya ingatkan Bapak Ibu, minimal narasinya lah. Narasi dulu ya. Kalau real di lapangan kadang-kadang terlalu berat ya. Narasinya dulu. Narasi sekarang harus kita kembalikan. Yang mendirikan Indonesia itu Islam. Tanpa Islam Indonesia tidak akan berdiri. Yang menegakkan Islam Indonesia itu adalah, yang menegakkan Indonesia adalah kaum muslimin. Maka Islam jangan dimusuhi ya. Ulama-ulama, habaib-habaib yang mendirikan Indonesia, maka jangan dimusuhi gitu ya. Kalau ingin bahagia dengan Islam, jangan sampai kata-kata Islam kok dimusuhi terus itu loh. Itu lebih jelas kalau pakai contoh ya. Tapi kalau udah contoh nyawa jadi taruhannya. Penjara yang ya nggak apa-apalah gitu. Ada yang bilang, Ustadz tolong sampaikan pada Ustadz, mungkin keras boleh keras tapi jangan nyebut nama ya. Ya udah, yang penting nggak nyebut nama ya. Nah, yang curiga dengan Islam ya kalau anak-anak kecil bilang Islam yes, kafir no, ya wajar dong, wong orang kafir kok ya. Itu dibilangi, ya Allah, bagus nggak itu? Ya. Kafir no itu kan maksudnya aku tidak ingin jadi orang kafir gitu loh. Orang ngomong aku nggak ingin jadi orang kafir kok dibilangi bego loh gitu loh. Siapa yang ngomong? Rasa disebut namanya jadi masalah nanti. Tapi ada yang ngomong itu loh, gitu loh. Maksudnya Islam yes, kafir no itu aku tidak mau jadi orang kafir gitu loh maksudnya gitu loh. Apa ya rawi? Agak takut-takut juga nih ngaji nih. Penakut tuh nggak akan bahagia, tahu nggak?
Jangan jadi penakut. Nyawa kita kan sudah Allah tentukan kan, benar nggak? Nyawa kita tidak akan tambah, tidak akan kurang loh. Peluru itu sudah ada alamatnya loh. Jadi kalau Allah tidak nulis alamat di peluru itu nggak akan kena kita gitu, benar nggak? Oke, ini nanti terlalu panjang itu nanti ya. Jadi saya katakan yang pertama adalah janji kita kepada Allah untuk menegakkan Islam. Sami'na wa ata'na. Janji kita untuk mengamalkan syariat Islam. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'ati minal amri fattabi'a. Kemudian wala yanqudhunal mitsaq. Alladzina yufuna bi ahdillah. Ahdun itu adalah perjanjian. Kalau mitsaq perjanjian yang diikat dengan sumpah-sumpah. Jadi sama antara ahdun dengan mitsaq, ya. Cuma bedanya kalau mitsaq itu biasanya ada perjanjian damai kemudian diikat dengan ikatan, ya. Itu mitsaq. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan mitsaq ini banyak. Contohnya wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Di antara mitsaq adalah mengamalkan wahyu Allah, memperjuangkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ya. Kemudian Allah mengatakan jadi tidak merusak janji, ya. Wala yanqudhunal mitsaq. Di antara merusak janji itu ngakunya Islam tapi kelakuannya kok berlawanan dengan Islam. Mohon maaf, di antara merusak janji kelakuannya Islam, ngakunya Islam tapi kelakuannya tidak seperti Islam, ya. Ini jadi murtad itu, ngakunya Islam tapi melecehkan Nabi Muhammad, ngakunya Islam tapi melecehkan Quran. Nah, ini merusak janji, ya. Kemudian yang kedua adalah walladzina yasilun. Nah, tadi bersifat sifat negatif yang harus dihindari. Sekarang sikap positifnya. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusol, yaitu orang-orang yang yasilun, menyambung, ya, orang-orang yang menyambung. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusol, yaitu orang-orang yang menyambung apa-apa yang diperintahkan untuk disambung. Nah, ini menyambung. Menyambung apa? Umumnya menyambung silaturahim. Itu umumnya, dan itu benar, menyambung silaturahim. Sifat orang beriman adalah menyambung persaudaraan. Tapi sebelumnya, karena jadi penafsirannya itu kebanyakan menyambung silaturahim. Itu menyambung silaturahim. Ya, saya ini lihat nih, ya. Ada yang mengatakan ayyushola, iman dengan semua kitab dan rasul. Nah, ya. Wal aktsarun, ini saya bacakan tafsirnya Imam Baghawi. Wal aktsarun ala annahu arada bihi silaturahim. Tapi ada yang mengatakan ya maksudkan mengambung silaturahim. Hadisnya banyak, ya. Salah satu hadisnya, ya, berkat anallah wa anar rahman, ya, aku Allah dan aku ar-Rahman. Silaturahim, rahim ibu itu dari kata rahman. Maka ar-rahim itu nuntut sama Allah, ya Rabb, minta ada perlindungan dari Allah. Kemudian mengatakan aku mengambil namamu dari namaku, maka siapa yang menyambungku ku sambung, dan siapa yang memutusku aku akan putus. Maka orang yang melepas silaturahim tidak akan masuk surga, dan orang yang melepas silaturahim tidak akan diampuni oleh Allah. Maka Allah mengampuni setiap hari Senin dan hari Kamis.
menerima amalan, menerima laporan amalan hamba setiap hari Kamis dan hari Senin. Ya. Kecuali yang meneng-menengan sama temennya. Kali ini nanti aja deh, tunggu aja sampai dia baik. Iya, maka diemi temennya nggak boleh lebih daripada 3 hari. Ya. Kalau sudah 3 hari, segera, ya, segera disambung, segera ngasih salam. Dan dosa yang disegerakan oleh Allah dalam hadis riwayat Imam Bukhari adalah al-baghyu, ya, kezaliman dan qati'atur rahim. Qati'atur rahim, memutus silaturahim, itu dosa yang disegerakan oleh Allah di dunia sebelum akhirat. Iya, semua yang memutus silaturahim. Dan dikatakan la yadkhulul jannata qati'ur rahimi, tidak akan masuk surga pemutus persaudaraan. Itu di sini. Habis ngaji di sini, siapa yang punya hubungan putus dengan saudaranya harus segera ngirim WA sama hadiahnya, kirim coklat sama WA. Ya, ini hasil ngajiku di Ibnu Abbas. Coklatku kirimkan kepada engkau dengan kasih sayang dan permohonan maaf sebesar-besarnya. Begitu. Wah, itu terasa itu, nanti besoknya dia ikut ngaji juga itu. Ya. Jadi jelas memutus persaudaraan dosa besar. Dan siapa, hadis sahih, man arada ayyub sato fi rizqihi wa yunsa fi ajalihi falyasir rahimah. Ya, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, diundur umurnya, maksudnya diberkahi umurnya, sehingga apa? Umurnya cuma sebentar tapi masya Allah, usianya sebentar tapi luar biasa, ya. Karena antara usia dan umur itu beda. Bisa usianya 100 tahun tapi umurnya cuma 10 tahun. Dan ada yang usianya cuma 40 tahun tapi umurnya sampai hari kiamat, karena umur itu ada produktivitas, ya. Jadi kita ingat, menyambung silaturahim itu akan diperpanjang usianya oleh Allah, diperpanjang umurnya oleh Allah, dibanyakkan rezekinya oleh Allah. Dan saya katakan pada santri-santri, kalau kalian ingin sukses hidup, ya, jadi personality ini penting, interpersonal itu penting, ya. Kalau orang pandai bergaul, ya, itu sekolah yang tadinya bayar jadi gratis. Ya. Kemudian termasuk juga berobat, ya, yang tadinya harus bayar panjang itu jadi gratis juga, gitu kan, ya. Kemudian bisnis jadi ringan, ya, dengan silaturahim itu. Kalau bahasa sekarang jejaring, ya, jejaring. Jejaring kita itu silaturahim, ya. Jadi kalau kita itu pinter bergaul, pinter menyambung silaturahim, saudara kita seluruh dunia, masya Allah, nikmat luar biasa. Al-mu'min alifun, orang beriman itu supel, ya'laf wa yu'laf, pinter bergaul dan pinter, mudah diajak bergaul. La khair, nggak ada baiknya. Man la ya'laf, orang yang tidak bisa bergaul, wala yu'laf, dan tidak bisa diajak bergaul. Maka apa namanya, humas ya, human relation itu penting, ya. Bagaimana orang itu senyum, bagaimana orang itu welcome dengan orang lain, bagaimana orang itu punya jiwa, ya, jiwa bonus. Itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, dan itu menunjukkan kecerdasan itu, ya. Ya. Maka kan ada orang yang kelihatannya matematikanya, kan siapa itu yang di Cina itu, ya, itu apa namanya, di negeri Cina itu sekolah mau kuliah nggak diterima-terima gitu, ya. Tapi akhirnya dia punya perusahaan, profesor-profesor, dan yang sudah masuk, sudah lulus di universitas itu dipanggil semuanya, dikasih gaji gede gitu, ya. Ya. Karena apa? Pintar bergaul. Manajemen itu pergaulan, manajemen itu komunikasi. Nah, ini penting. Ini satu sisi. Oke. Tapi saya ingin mengembangkan. Ulul albab itu pinter nyambung, sesuatu yang perlu disambung. Apa yang perlu disambung? Sambunglah hati kita dengan Allah. Jangan sampai kita putus dengan Allah sedikit pun. Maka perlu ada charger khusus dengan Allah, ya. Charger kita, karena apa? Potensi hidup kita hanya dengan Allah. Putus dengan Allah sebentar, gawat. Maka Rasul mengatakan,
wala takilni ya Rabbi ila nafsi tarfata ainin. Ya Rabb, jangan sampai engkau memutus hubunganku denganmu, dan jangan sampai engkau menyerahkan urusan diriku kepada diriku walaupun sekejap mata. Iya, ini penting, menyambung hati kita dengan Allah, menyambung dengan zikir, menyambung dengan baca Quran, itu penting. Jadi menyambung Quran dengan akal kita, menyambung Quran dengan pikiran kita, menyambung Quran dengan negeri kita, ini perlu kita sambung. Indonesia ini dalam kondisi, ya Allah, wis kalau cerita nambah potensi stroke-nya tinggi. Iya. Karena kadang-kadang kita bingung juga gitu. Orang ngomong, aku diperes penguasa. Loh, sementara semuanya dari dia semuanya. Terus siapa yang memeres dan siapa yang diperes? Kalau saya merasa diperes itu ya wajar gitu. Karena bukan penguasa. Tapi kalau penguasa merasa diperes, gara-gara setelah ditangkap orang yang korupsi, itu repot juga gitu ya. Nah, udah jangan diterusin. Saya cuma ingin mengatakan, Indonesia ini gawat tanpa Quran, telah terputus dari Quran. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ayo kita sambung Indonesia dengan Quran. Jangan terputus. Kita sambung hubungan antara seluruh umat ini dengan Allah, yaitu dengan Quran. Maka kita sambung antara rakyat dengan pemerintah, antara rakyat dengan pemimpin. Yang bisa nyambung adalah Quran, idealis untuk akhirat. Kalau selama hubungan antara sesama suami istri hubungan duniawi, antara pemerintah dengan rakyat hubungan duniawi, ya nggak akan nyambung. Nyambung itu hanya dengan Al-Quranul Karim. Maka Allah akan mengatakan, kenapa suami istri tidak akur? Ya, kenapa antara umat Islam tidak akur? Ya, karena hubungan dengan Allah terputus kok. Ya, maka Allah mengatakan, innalladzina amanu wa amilus solihati saya ja'alur rahmanu wudda. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu, orang yang beriman dan beramal soleh, Allah kasih dia wud dan kasih sayang. Ya. Jadi ingat, kalau kita bermesraan dalam pondok, dalam organisasi, kok tiba-tiba setelah itu kok terjadi kerenggangan, berarti ada dosa di antara kita, pasti. Ya, mari dikatakan matawadda itsnan, tidaklah berkasih sayang dua orang, tsumma furriqa bainahuma, kemudian dilepas antara keduanya, illa bidzambin, kecuali karena dosa ahdatsuhu ahaduhuma, pasti dilakukan salah seorang di antara keduanya atau dua-duanya malah. Oke, jadi kita perlu menyambung apa? Antara Allah dengan kita, antara umat dengan Islam, dan menyambung antara tujuan dengan program. Itu perlu juga ya. Maka saya selalu tanya kepada teman-teman, tujuan kita apa? Kalau tujuan kita mencetak ahlul Quran yang mengamalkan Quran, maka materi-materi tadabbur Quran itu penting, harus ada ya. Jadi kita harus nyambung nilai-nilai Quran, roh Quran itu harus nyambung ya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, menyambung antara umat dengan rasulnya, menyambung pemimpin dengan rakyatnya. Mohon maaf, cerita panjang banget ya. Dalam Al-Quran itu kita diperingatkan, peringatan nih ya, qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sabat unzur kaifa nusarriful ayati wal ya la'allahum yafqahun. Allah itu bisa loh mengirimkan siksaan dari langit, hujan batu, dan bisa juga hujan bukan langit. Anda punya pemimpin yang selalu mencurigai Anda, itu siksaan juga itu. Iya, jadi selalu mengkriminalisasikan rakyatnya, itu ada juga. Curiga terus, itu ada juga. Au min tahti arjulikum, atau mengirimkan siksaan dari bawah tanah.
Bawah tanah itu apa? Banjir, longsor. Bisa juga apa? Tiap hari rakyat demo terus. Wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, dan menjadikan kalian saling berantem terus, berfaksi-faksi. Ini kan peringatan dari Allah. Mestinya enggak. Kita ingin menyambung bagaimana rakyat mencintai pemimpinnya, bagaimana pemimpin mencintai rakyatnya, bagaimana rakyat mendoakan pemimpinnya, bagaimana pemimpin doa rakyat. Itu harus kita sambung itu. Ya. Bagaimana antara satu organisasi dengan satu lain, jangan bubarkan pengajian. Itu penting juga untuk kita sambung itu. Iya. Jadi ala kulli halin termasuk juga menyambung antara kita dengan sejarah kita. Ya, kita itu harus menyambung diri kita dengan sejarah kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, banyak sekali supaya kita mempelajari dan mengikuti pendahulu-pendahulu kita. Kenapa? Mohon maaf, hati kita kok nggak nyambung dengan tokoh-tokoh kita, ya. Sehingga, mohon maaf ya, ketika belajar ilmu pendidikan mulai dari S1 sampai S3 itu sekarang kebanyakan siapa? Ya, Abraham Maslow, ya, John Locke dan lainnya. Kenapa? Kenapa kita nggak nyambung antara kita dengan teladan kita? Ya, dengan Rasulullah, dengan para sahabat, dengan para tabiin yang mulia-mulia, yang melahirkan generasi unggulan. Harus nyambung kita. Sejarah itu harus nyambung. Ala kulli halin, menyambung yang harus disambung banyak sekali, ya. Yaitu menyambung diri kita dengan turof kita, dengan ilmu kita, ya. Heran, kita itu diputus, ilmu kita itu diputus. Coba metodologi pendidikan atau metodologi penelitian di perguruan tinggi sampai universitas selalu mengatakan ilmu itu yang eksperimen. Adapun yang eksperimen bukan ilmu. Pokoknya yang kalau nggak bisa dicoba bukan ilmu. Ya Allah, berarti surga bukan ilmu dong. Karena orang nggak bisa nyoba dulu masuk surga baru percaya. Nah ini kita nyambung semuanya itu. Baik. Saya katakan setiap detail ayat ini itu panjang banget itu sebetulnya. Refleksi kehidupan banyak. Tapi kita ringkas dulu. Jadi pertama menepati janji. Yang kedua tidak merusak janji. Yang ketiga menyambung semua yang kita sambung. Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusal. Yang keempat adalah wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada mereka. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut terhadap Rabb mereka. Wa yakhafuna su'al hisab. Wa yakhshawna rabbahum. Yang nomor 4 apa? Takut kepada Rabb mereka. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut hisab yang buruk. Mohon maaf Bapak Ibu, ini juga panjang banget ini ya. Cuma waktunya nggak tahu, saya ceramah saya 1 jam atau sesuai dengan sisa daripada setelah sambutan-sambutan. Anda nggak tahu ini ya, karena belum ada perjanjian dengan panitia. Tapi nggak apa-apa, saya percepat aja ya. Dikatakan sifat kedua adalah khasyatur Rabb. Ini cukup menarik. Rabb itu kan bagus ya, Rabb itu kan sayang ya, Rabb itu kan cinta. Kok kita takut? Ada takut unik. Saya ingin tanya sama, ada ibu-ibunya nggak di sini ya? Ada ibu-ibu ya? Saya ingin tanya ibu-ibu, ibu-ibu takut sama suami nggak? Takut. Jadi suami sering gebukin, sering marahi. Takut apa? Takut apa Bu? Kok guyu tok? Ran jawab leh. Cinta tanpa takut nggak indah Bu. Dan suami itu paling suka kalau ditakuti istri. Tapi bukan takut digebukin, takut ditinggalkan. Iya, takut hatinya berpaling darinya. Itu ketakutan Rasulullah kepada Allah itu bukan takut disiksa saja, tapi takut ditinggalkan oleh Allah. Tidak mau ditinggalkan sekejap mata. Itulah. Maka sifat para ulama
Sholihin itu takut kepada Allah. Wa yakhshawna rabbahum. Dan khasyah itu apa? Takut disertai rasa ta'zim, itu khasyah. Kalau yakhaf, takut karena ada prediksi ada bahaya yang akan menimpanya, itu khauf, ya. Nah, ini yang pertama adalah wa yakhshawna rabbahum, selalu takut dengan pengagungan kepada Allah, takut amalnya belum diterima oleh Allah. Wa yakhafuna su'al hisab, dan takut perhitungan yang buruk di akhirat kelak. Mohon maaf, ini kan ada kaitan dengan tanggung jawab hidup. Bahwa hidup kita itu cuma sebentar, Bu, ya. Apalagi zaman sekarang, Bu, musim mati itu musim 50 dan 40 sekarang ini. Ya, sekarang ini saya perlihatkan setahun, 2 tahun, 3 tahun ini baru musim 60 tahun kurang dikit atau lebih dikit, musim 50 tahun lebih dikit atau kurang dikit, dan 40 tahun. Ini banyak banget ini ya. Nah, orang yang beriman itu selalu mengatakan hisab. Apakah kita itu cukup untuk masuk surga? Mohon maaf Bapak Ibu, seluruh sahabat yang dijamin masuk surga tidak ada satupun di antara mereka yang merasa aman. Bahkan di antara mereka mengatakan kalau semuanya masuk surga kecuali saya khawatir yang satu itu. Karena kenal dengan Allah. Lah kalau kita nggak kenal dengan Allah, kalau semua orang masuk neraka kecuali saya satu, pastilah saya itu. Kalau sahabat enggak, sudah dijamin masuk surga tapi takut amalannya belum diterima oleh Allah. Maka Umar ibnul Khattab itu nyumpahin Hudzaifah ibnul Yaman, adzakaroni ahlifu billah alaik adzakana Rasulullah minal munafiqin. Apakah Rasulullah SAW menyebut aku termasuk orang munafik? Ya Allah, itu para sahabat karena takzimnya kepada Allah begitu. Sehingga Handolah itu meninggal dunia itu karena mati syahid dan belum sempat mandi junub. Malamnya itu pengantin tidur dengan istrinya, pagi dengar panggilan jihad perang Uhud, beliau jihad sampai mati syahid. Dan Rasul bilang, tolong tanyakan istrinya, kenapa aku melihat dirinya kok dimandikan oleh malaikat. Setelah tanya sama istrinya, iya waktunya habis. Oh belum lah. Daripada ditegur kan aku tanya duluan ya. Iya. Apa? Ternyata dia setelah pengantin baru belum sempat mandi junub langsung terjun jihad. Itu yang ngomong dirinya munafik loh. Dia ngomong dengan Rasulullah, nafaqah Handolah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, munafik saya Handolah itu munafik. Loh, kenapa munafik? Iya, kalau aku pas ngaji itu surga dan neraka seperti di pelupuk mata. Tapi kalau pulang bergaul dengan anak dan istri lupa semuanya. Yang ingat utangnya aja. Kata Rasul, ya Handolah, lau kuntum tadumuna alaikum. Kalau engkau begitu imanmu, malaikat tuh nyalami Anda di tempat tidur Anda dan di jalan-jalan Anda itu ditemui oleh malaikat. Sehingga sebenarnya kita itu punya potensi untuk berinteraksi dengan malaikat itu sebetulnya. Cuma ya nggak boleh diklaim ya. Tapi punya potensi. Kalau kalian iman kalian tinggi disalami malaikat. Mohon maaf, Handolah merasa dirinya munafik. Kira-kira kita merasa apa ya? Alhamdulillah baik semuanya. Gimana pagi? Alhamdulillah iman sentosa. Sholat subuhnya jamaah enggak itu? Kok lucu? Iya, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Waktulah yang membatasi kita. Ayatnya setelahnya adalah walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Ternyata masih banyak ya. Yaitu adalah orang-orang yang sabar dalam perjuangan, sabar dalam mencari ridha Allah, kemudian menegakkan sholat, kemudian yang ketiga berinfak baik dalam kondisi sembunyi maupun terang-terangan, yang keempat dalam rangka mencari ridha Allah. Isine apik tok. Subhanallah, dicaci maki padahal sudah berjuang untuk membahagiakan rakyat Jakarta. Jawabannya
Udah semuanya itu tanggung jawab saya nggak perlu nyala-nyalain. Masya Allah. Ya, membalas keburukan dengan kebaikan dan menutupi segala keburukan-keburukan dengan kebaikan. Mereka adalah uqbad dar. Mohon maaf saya tidak akan terangkan. Lahum uqbad dar, bagi mereka kesudahan yang baik. Istilahnya ini hari tua. Sering kita mohon maaf, apa keinginannya? Bahagia di hari tua. Kok bahagia? Masa depan itu apa? Jadi dalam rangka apa? Supaya masa depan bahagia, itu masa tua. Ya ada doa sih, ya Allah berikanlah rezeki saya yang luas pada masa tua, iya. Tapi masa depan bukan masa tua, Pak. Iya. Repotnya orang yang gak sampai tua kan berarti gak punya masa depan itu nantinya. Iya. Tapi masa depan adalah masa setelah kematian. Yaitu masa depannya apa? Jannatu adn, surga adn. Yadkhulunaha, yang mereka masuki. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim, dan orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan mereka, istri mereka, bapak mereka, pasangan mereka, keturunan mereka, wal malaikatu yadkhuluna alim min kulli bab, malaikat pun menemui dari segala pintu. Orang-orang yang memiliki sifat tadi, ulul albab tadi, ma'asyiral muslimin, akan masuk surga. Reuni bersama dengan anak, istri, dan keluarga besar. Ini yang paling penting. Jadi peta kita itu bahwa asal muasal kita itu mana? Bukan Klaten, ya. Bukan. Asal kita itu surga, ya. Asal muasal kita itu di surga dan akan kembali kepada surga. Dan cita-cita kita qabil tu nikah, untuk berpegang erat sampai ketemu reuni di surga bersama seluruh keluarga besar. Anaknya dinaikkan derajatnya ke derajat orang tuanya, atau orang tuanya dinaikkan ke derajat anaknya, dan malaikat pun menyambut dari segala pintu. Malaikat itu antri untuk ikut masuk, untuk memberikan ucapan salamun alaikum, kesejahteraan buat anda bima sabartum, dengan sebab anda sabar, fa ni'ma uqbad dar, dan itu sebaik-baik kampung halaman. Dari kampung halaman yang terbaik adalah ketika di surga. Dimulai dari keyakinan kita terhadap kebenaran Al-Quran, kemudian refleksi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, kalau kita yakin kebenaran Al-Quran dan Al-Quran membawa kedamaian, ayo kita buktikan bahwa ahlul Quran adalah orang-orang yang terbaik untuk dirinya, terbaik untuk keluarganya, terbaik untuk negaranya, terbaik untuk masyarakatnya. Dan sudah terbukti alhamdulillah, setiap ada banjir, setiap ada gempa, ternyata aktivis-aktivis Islam, dari saudara kita dari PKS, saudara kita dari FPI, dari saudara kita dari Maju Mujahidin, ternyata yang ke depan, walaupun mereka selalu dicaci maki, orang radikal. Waduh, jadi orang radikal itu orang yang pertama kali membantu ketika ada bencana, ya, itu orang radikal. Biarlah kita semua jadi orang radikal, karena ternyata radikal adalah yang tegas dalam kebenaran, tapi lembut dalam pergaulan, hatta orang kafir pun dibantu. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, kita buktikan, ya. Silahkan mereka mencaci maki, silahkan mereka mengkriminalisasi, tetap kita buktikan bahwa orang ahlul Quran adalah yang terbaik untuk umat ini. Saya kira demikian. Mohon maaf, ya ternyata ya mestinya cuma satu ayat untuk 1 jam, ya. Tapi kita sudah buru-buru ngambil semua ayat, ya, daripada blokean, ya. Lebih baik sedikit tapi kita pahami, ya. Tapi yang jelas, mari kita buktikan ilmu kita, iman kita. Karena apa? Semua ulama mengatakan bahwa amal adalah syarat atau rukun daripada iman. Kalau jumhur ulama mengatakan amal adalah rukun iman. Tanpa ada amal tidak ada iman. Maka ketika amalannya tidak ada, maka berarti imannya enggak ada. Amalannya berlawan dengan iman, maka munafik, ya. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan
Amal itu syarat, maka iman tidak sah kecuali dengan syarat amal soleh. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tardah, wasta'mina fi ta'atika fima yurdika ya rabbal alamin. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.